Baik para mahasiswa ya di mana saja berada. Jadi kalau sempat atau bermasalah dengan signalnya, pembelajaran kita ini saya lagi rekam sehingga kita bisa mengakses lewat YouTube. Jadi bagi mahasiswa yang masih kurang bersahabat signalnya, bisa diakses lewat YouTube dan diberikan kesempatan 1 minggu ke depan sampai batas waktu atau jadwal kita pada yang telah. Kemudian yang kedua, tujuan mata kuliah metodologi penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan melaporkan hasil penelitian di bidang ya khususnya bidang teknik RGG kan, kalian teknik RGG kan, atau di bidang kesehatan. Dan sampai ada yang meneliti tentang bidang kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian nampak di sini yang saya share? Bisa dilihat yang saya share ini? Yang slide? Bisa, Pak. Tidak bisa? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kemudian tujuan mata kuliah metodologi penelitian yang kedua ini adalah memberikan kompetensi yang proporsional kepada mahasiswa. Sebenarnya sih metodologi penelitian bukan hanya mahasiswa saja, tapi semua, baik dosen maupun peneliti-peneliti yang lain. Tetapi kita di sini dikhususkan untuk mata kuliah metodologi penelitian, yaitu memberikan kompetensi atau kemampuan yang proporsional bagi mahasiswa tentang dasar pengujian, pengukuran, dan penelitian ilmiah yang akan melahirkan mahasiswa berpikir rasional. Jadi metodologi penelitian ini adalah salah satu metode penelitian yang mengantar mahasiswa untuk berpikir yang rasional, yang masuk akal. Jadi metodologi penelitian ini yang akan mengantar mahasiswa memiliki pola pikir atau mindset yang memiliki kontribusi positif baik pada diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itulah yang membedakan di antara kita yang orang-orang yang tidak punya pendidikan dengan orang-orang yang punya pendidikan. Lagian juga pendidikan di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 13 tahun 2013 kalau saya tidak salah. Di situ dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar manusia mengantar dan membawa peserta didik ke dalam proses pendewasaan berpikir yang rasional dan yang objektif. Jadi pendidikan ini membawa kita ke dalam berproses berpikir yang rasional, yang objektif. Sehingga kita, kalau kita sudah selesai kuliah, secara otomatis kita memiliki mindset yang baik. Kita selalu melahirkan sebuah ide yang dapat berkontribusi kepada masyarakat maupun pada diri sendiri, khususnya pada diri sendiri. Kita tidak bisa melakukan sebuah tindakan atau melakukan sebuah gerakan-gerakan yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Anggaplah seperti ini yang lagi marak ini, demo-demo yang dipelopori mahasiswa dengan buruh, memprotes, memperjuangkan kebijakan pemerintah yang dianggap kebijakan itu merugikan masyarakat. Akan tetapi di saat kita melakukan sebuah aksi atau pergerakan, tutup jalan, bakar-bakar ban di tengah jalan, yang secara otomatis gerakan-gerakan yang seperti ini adalah merupakan sebuah gerakan radikal yang notabene-nya mengganggu stabilitas satu daerah atau mengganggu stabilitas fasilitas umum. Nah, inilah merupakan sebuah gerakan yang tidak berdasar pada pikir yang rasional sebenarnya.
Ya, boleh melakukan sebuah aksi demo apa dan sebagainya, tetapi yang mungkin kita mencari suatu titik-titik di mana titik itu tidak terlalu memiliki resistensi yang tinggi yang dapat merugikan masyarakat secara umum. Ya, kita tidak boleh melakukan aksi lalu kemudian akhirnya anarkis yang ujung-ujungnya merugikan kita bersama, baik masyarakat maupun orang tua, apalagi pada diri kita sendiri. Itu yang mesti kita harus pikirkan secara rasional. Jangan kita terbawa emosi kita, jangan terbawa dengan mindset yang memang tidak punya dasar keilmiahan. Kemudian, nah, seperti yang disampaikan waktu pertemuan yang lalu bahwa metodologi penelitian ini adalah merupakan salah satu mata kuliah yang memiliki peran penting di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebab kenapa? Metodologi penelitian ini mengantar kita untuk meneliti informasi atau mengkaji informasi itu dari aspek kebenaran informasi itu. Nah, ketika informasi itu diolah sedemikian rupa berdasarkan metodologi penelitian khususnya, maka akan kita peroleh sebuah kebenaran. Nah, ketika kebenaran itu kita peroleh, maka itulah yang dikatakan ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan ada dua variabel yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pengetahuan itu sendiri dan ilmu itu apa. Karena biasanya ketika ilmu selalu kita berdasar pada pengetahuan. Tetapi kalau ketika kita berbicara pengetahuan, itu belum tentu berdasar pada ilmu. Karena ilmu pengetahuan itu adalah informasi yang lahir secara spontanitas yang belum diolah kebenarannya. Nanti diproses oleh metodologi penelitian, maka informasi itu melahirkan sebuah kebenaran dari hasil proses metodologi penelitian, sehingga informasi itu bisa berkategori ilmu. Oleh karena itu, pengetahuan dengan ilmu itu sangat jauh berbeda. Kalau pengetahuan itu adalah informasi yang kita peroleh dari pengalaman, berdasarkan panca indera, dan diolah oleh akal budi secara spontan. Pada intinya pengetahuan hanya bersifat spontan. Artinya informasi itu kita peroleh secara spontanitas, yang biasanya kalau pengetahuan itu berdasar pada subjektivitas kita, belum berdasar pada objektivitas. Kemudian intuitif, ketetapan hati. Sedangkan ilmu itu adalah sebuah hasil proses penyelidikan atau sebuah hasil dari proses penelitian yang berdasar pada keilmiahan yang diolah secara metodis, sistematis, konsisten, dan koheren. Kemudian pengetahuan itu dibagi dua bahagian. Ada yang dimaksud dengan pengetahuan non-ilmiah. Kemudian ada yang dimaksud dengan pengetahuan prailmiah. Kalau pengetahuan non-ilmiah itu adalah sederetan informasi yang diperoleh panca indera kita yang lahir secara spontanitas, yang memang tidak bisa diuji kebenarannya. Yang mana itu? Keimanan kita tidak bisa diuji dengan secara keilmiahan. Itu dikatakan pengetahuan non-ilmiah. Keberadaan Tuhan atau keberadaan surga dan neraka dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita uji kebenarannya.
Jadi pengalaman hidup kita sehari-hari yang tidak mungkin kita dapat menguji kebenarannya. Tetapi informasi itu berkategori juga pengetahuan, tetapi belum bisa juga berkategori ilmu pengetahuan kalau kita berdasar pada metodologi penelitian. Tetapi ingat bahwa ilmu pengetahuan agama pun pengetahuan agama pun juga itu merupakan salah satu ilmu pengetahuan. Hanya saja teknik pengambilan kebenaran antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum yang lain, IPS dengan IPA, itu sangat jauh berbeda. Kalau pengetahuan agama, imani dulu baru dipikirkan. Kalau pengetahuan umum, dipikirkan dulu baru diyakini. Kemudian, pengetahuan pra-ilmiah. Pengetahuan pra-ilmiah ini adalah sederetan informasi yang diperoleh oleh panca indera yang secara spontanitas dapat dipikirkan secara rasional dengan menggunakan metode ilmiah. Artinya, pengetahuan pra-ilmiah ini adalah informasi yang kita peroleh, tetapi bisa kita olah kebenarannya. Misalnya seperti apa? Misalnya kalau ada informasi bahwa ketika kita makan bakso di kios A, kita diare. Kita jangan melakukan sebuah pendekatan pengetahuan non-ilmiah. Kalau pengetahuan non-ilmiah, bisa saja kita menyimpulkan bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia sehingga ketika kita makan bakso, kita mencret. Jangan kita dekatkan pengetahuan ilmiah seperti itu. Karena kalau kita dekatkan dengan pengetahuan ilmiah pada informasi itu, maka kita bisa menimbulkan sebuah dosa atau apa dan sebagainya. Sebab kalau pendekatan non ilmiah, sakit perut, mencret, pasti biasa kita dekatkan, biasa kita simpulkan bahwa ini dari orang, ini dari pemberian orang, apa dan sebagainya. Ini adalah fitnah yang biasa kita peroleh dari hasil cara mengolah kita yang salah. Padahal sakit perut, setelah kita makan bakso, sakit perut dan mencret, kita bisa olah menjadi sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kita mencari teorinya dulu, apa penyebab diare. Nah, salah satu penyebab diare itu adalah kita terkonsumsi dengan bakteri E. coli misalnya. Maka kita buat judul identifikasi bakteri E. coli pada bakso yang dijual kios A. Nah, ini ya yang merupakan salah satu konsep yang akan mengantar kita mencari sebuah kebenaran secara ilmiah dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Maka lahirlah judul itu misalnya. Misalnya kalau teknik gigi misalnya, ada yang sakit gigi apa dan sebagainya, kalau sakit giginya itu dilakukan pendekatan secara non ilmiah, maka akan melahirkan sebuah pemahaman yang macam-macam. Mungkin karena diguna-gunailah, apalah dan sebagainya, sehingga kita biasa berakhir mencari dukun untuk mengobati sakit gigi kita itu. Padahal itu adalah informasi yang bisa diteliti kebenarannya. Ya, kita pergi ke dokter gigi, diteliti kenapa sakit gigi, kan sebagainya dan sebagainya. Dengan menggunakan metode-metode ilmiah, sehingga melahirkan suatu kesimpulan bahwa dia sakit gigi karena bocor giginya misalnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan non ilmiah, tidak ada. Kalau misalnya alam kubur, siapa yang bisa meneliti alam kubur? Nah, inilah yang dikatakan peneliti pengetahuan non ilmiah. Tapi kalau hal-hal yang seperti itu yang saya sampaikan tadi, sakit gigi lah, sakit perut lah, apa dan sebagainya, maka itulah yang dimaksud dengan pengetahuan pra ilmiah. Tidak mesti kita harus dekatkan dengan pengetahuan non ilmiah. Tetapi terkadang di antara kita masih memahami hal-hal yang seperti itu, padahal sakit perut misalnya, sakit gigi misalnya, selalu kita, tapi masih banyak masyarakat kita yang masih menganut paham-paham yang seperti itu, yang seperti misalnya
ada orang kesurupan misalnya. Kalau kita dekatkan dengan pengetahuan non ilmiah, maka lahirlah sebuah pemahaman bahwa ini dari pengaruh nenek moyangnya, pengaruh penjaga kampus ini sehingga dia kesurupan. Ini dimasuki oleh nenek moyangnya, dimasuki oleh orang meninggalnya dan macam-macam pemahaman-pemahaman seperti itu. Kalau hal-hal yang seperti itu kita lakukan sebuah pendekatan non ilmiah. Tetapi kalau hal-hal yang seperti itu kita selalu mengedepankan pendekatan pengetahuan pra ilmiah, maka ketika ada teman kita sakit kesurupan apa, tanya apa yang terjadi pada dirinya selama ini. Apakah dia depresi, apakah dia ada tekanan jiwanya, apakah riwayatnya memang ada penyakit. Kayak kemarin kan ada orang pingsan di depan kampus. Datang itu security bilang, oh ada nenek moyangnya masuk ini. Jadi biasa saya bercanda, kalau nenek moyangnya masuk tidak ada masalah. Panggil nenek moyangnya, tunjukkan mana harta warisan supaya tidak berkelahi sekeluarga. Tunjuk saja ini anunya ini, anunya ini. Nah, supaya kita tidak lagi. Itu kalau kita melakukan pendekatan non ilmiah. Tapi sekali lagi kita sebagai orang terpelajar, hal-hal yang berhubungan dengan penyakit misalnya, hal yang berhubungan dengan yang pengalaman-pengalaman sehari-hari, kita jangan selalu dekatkan dengan pengetahuan non ilmiah. Kita harus selalu mengedepankan pengetahuan pra ilmiah sehingga kita bisa menghasilkan atau melahirkan sebuah kebenaran yang memang sudah diproses berdasarkan metode-metode ilmiah. Jadi kalau ada teman-temannya yang kesurupan, jangan selalu mendekatkan pengetahuan non ilmiah. Harus kita mendekatkan dengan pengetahuan pra ilmiah. Karena kalau selalu kita dekatkan dengan pengetahuan non ilmiah, kita akan bisa kita memfitnah orang, bisa kita berdosa. Tetapi kalau pendekatan pra ilmiah ya sudah. Ada yang kesurupan, jangan selalu katakan dimasuki jin lah, masuki setan lah, apa dan sebagainya. Teliti dulu secara ilmiah. Apakah dia punya masalah, apakah dia depresi jiwa. Kayak yang kemarin itu sapanya bilang security, dia bilang pas security ya, ini dimasuki sama nenek moyangnya. Ternyata saya telusuri, kenapa bisa pingsan, kenapa bisa dibilang kesurupan. Saya tanya kakaknya, kenapa ini adiknya? Bilang biasa memang Pak, sejak SMP memang begini. Nah, ini adalah salah satu pendekatan pra ilmiah. Kalau Pak Security itu melakukan pendekatan pengetahuan non ilmiah, sehingga dia bisa berkesimpulan bahwa dia sakit karena orang, dia sakit karena nenek moyangnya, dia sakit karena apa dan sebagainya. Tetapi kalau kita lakukan pengetahuan pra ilmiah, maka kita telusuri riwayatnya. Apakah exposure-nya sehingga dia sakit seperti itu? Apakah dia depresi jiwa lah, apalah, dia punya masalah, ternyata dia memang punya riwayat penyakit seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendekatan pra ilmiah. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan bertanya sebelum kita lanjut. Karena minta maaf, kayaknya kita hanya sebentar saja kuliah kita pada hari ini karena saya mau rapat sidang mahasiswa yang kita akan berikan sanksi kepada mahasiswa yang macam-macam, yang membuat selebaran, yang ikut pada kadar-kadar yang tidak diizinkan oleh Universitas Mega Reski Makassar, yang membuat selebaran dan sebagainya. Nanti sebentar kita berikan sanksi mereka. Mudah-mudahan mudah-mudahan prodi gigi ini tidak ada yang seperti itu. Oke, ada beberapa metode dalam memperoleh pengetahuan. Atau ada beberapa cara seorang manusia memperoleh informasi. Yang pertama adalah keimanan. Atau biasa kita sebut metode keteguhan keimanan. Atau bahasa Cinanya tenacity. Bahasa Cina atau bahasa Inggris ini ya? Tenacity. Metode keteguhan atau keimanan. Nah, hal-hal yang kita peroleh, informasi tentang keagamaan, agama kita, itu berdasar pada keimanan. Kalau kita tidak berdasar pada keimanan, kita tidak mungkin kita anggap informasi itu adalah sebuah pengetahuan. Misalnya, orang Kristen pahami, imani kitab Injil.
maka informasi yang ada di dalam kitab Injil itu adalah merupakan salah satu kategori pengetahuan buat orang-orang Kristen. Karena kenapa? Orang-orang Kristen meyakini kitab Injil, mengimani kitab Injil. Begitupun juga Islam. Informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah salah satu bentuk untuk memperoleh informasi. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran karena kita yakini, maka itulah kita yakini bahwa itulah pengetahuan. Kemudian metode otoritas. Metode otoritas ini adalah siapa yang memiliki otoritas dalam menyampaikan informasi tertentu. Misalnya, kalau kita misalnya ingin kita peroleh informasi tentang metodologi penelitian, maka yang memiliki otoritas menyampaikan ilmu metodologi penelitian, itu yang Anda pasti yakini. Nah, dijadikan sebagai sumber informasi. Misalnya lagi kalau kita mau berbicara tentang keilmuan, yang secara otomatis mahasiswa mengharapkan sebuah informasi dari dosen. Jadi teori-teori yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh dosen, Anda pasti yakini itulah pengetahuan. Dibanding dengan orang yang tidak memiliki otoritas di situ. Satu contoh misalnya gini. Pasti kalian semua percaya sama dosen, apa yang disampaikan dosen. Sekalipun dosen itu pada hakikatnya tidak benar. Tetapi kalau pas sasa di luar sana, security menyampaikan tentang ilmu pengetahuan, pasti Anda tidak meyakini, Anda pasti tidak ambil pengetahuan yang disampaikan oleh Pas Sasa. Karena kenapa? Pas Sasa tidak memiliki otoritas tentang keilmuan, karena dia berada pada posisi security. Kalau dosen-dosen yang lain pasti Anda paham, Anda yakini bahwa itulah kebenaran yang disampaikan oleh dosen karena dia memiliki otoritas dalam hal seperti itu. Jadi sekalipun salah mungkin kalau dia memiliki otoritas, Anda yakin bahwa itu adalah pengetahuan. Dibanding dengan orang-orang yang bukan otoritasnya menyampaikan sesuatu, sekalipun mungkin benar yang disampaikan, pasti Anda tidak yakin bahwa itulah pengetahuan karena dia bukan otoritasnya di situ. Oke, kemudian metode a priori atau intuisi, ketetapan hati. Kalau apapun yang menjadi sebuah ketetapan hati, itulah menjadi sumber ilmu pengetahuan, menjadi sumber pengetahuan kita. Yang kita yakini, biar sekalipun tidak masuk akal, kalau kita yakini ketetapan hati itu ya sudah. Pasti kita jadikan sebagai sumber pengetahuan. Kemudian metode tradisi. Tradisi kita, apalagi kita ya bangsa Indonesia ini memiliki tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang kita yang sampai hari ini masih lestari. Sekalipun banyak tradisi-tradisi kita itu sudah terjadi difusi, perpaduan antara tradisi lama dengan tradisi baru. Kemudian metode trial and error, coba-coba. Pernah saya baca buku kertas yang buram itu dengan kertas yang biasa kita pakai yang putih, itu hasil dari coba-coba trial and error. Pernah dulu waktu revolusi Perancis dulu ada karyawan pabrik kertas memprotes ingin naik gaji, tetapi tidak digubris oleh pimpinannya. Sehingga pada saat itu ada beberapa karyawan coba-coba ada campuran kertas itu tidak dicampurkan. Seperti dulu-dulu kan tidak dicampurkan. Sehingga lahirlah pengetahuan yang sampai hari ini kita masih bisa lihat kertas yang buram itu. Itu hasil dari coba-coba. Kemudian metode metafisik. Ya, mungkin kalau metafisik yang tidak abstrak, yang tidak bisa dilihat secara nyata, dasar dari metafisik tergantung dari keyakinan kita. Kemudian metode akal sehat bersifat subjektif. Kemudian metode ilmiah.
Metode ilmiah yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada cara-cara tertentu yang kita lakukan dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam pengolahan informasi itu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, inilah metode. Ada berapa metode ini? 8 metode yang biasa kita gunakan di dalam memperoleh pengetahuan kita. Kemudian, sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan ada 3. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan yang bersumber dari langsung pada masyarakat. Jadi ilmu pengetahuan yang bersumber dari masyarakat itu biasa kita sebut ilmu pengetahuan sosial. Jadi ilmu yang berhubungan dengan masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat itu selalu berhubungan dengan IPS. Ilmu apa saja. Misalnya ekonominya masyarakat, ilmu ekonomi, sejarahnya masyarakat, ilmu sejarah. Apalagi ilmu tentang ilmu yang geografi, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu yang berhubungan dengan IPS. Nah, tugas kalian semua adalah mencoba mencari ilmu pengetahuan yang ruang lingkupnya berada di bawah IPS. Kemudian, sumber pengetahuan yang kedua itu adalah sumber ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil analisis lab. Lahirlah IPA, ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ini berbicara tentang ilmu pengetahuan yang berdasar pada alam yang tidak dapat diolah langsung tetapi melalui alat tertentu dan dianalisis di lab. Misalnya ilmu fisika, kimia, biologi, apalagi mikrobiologi, dan lain-lain sebagainya. Silakan kalian cari ruang lingkup daripada ilmu pengetahuan IPA. Kemudian ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan yang ketiga adalah berdasar pada hidayah, firman Tuhan, melahirkan agama dan budaya. Jadi ilmu agama itu bersumber dari hidayah, firman Tuhan, hasil intuisi, melahirkan agama dan budaya. Misalnya agama Kristen, agama Islam, agama Samawi, dan agama Tulardi, ya lahirnya di sini. Misalnya Hindu, Buddha kan agama Tulardi, agama yang lahir di dunia, yang merupakan intuisi dari para pengikutnya, yang meyakini hasil intuisi itu. Tapi kalau agama Samawi adalah agama yang lahir dari firman Tuhan, yang tidak bisa dibantahkan, seperti Al-Quran dengan kitab Injil dan lain sebagainya. Nah, itulah sumber ilmu pengetahuan. Tadi sumber metode untuk memperoleh pengetahuan. Nah, ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Secara epistemologis dan secara ontologi serta aksiologi, bahwa ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya bersumber tiga saja. Yang pertama bersumber langsung dari masyarakat, kemudian yang kedua bersumber dari hasil lab, kemudian yang ketiga bersumber dari hasil intuisi, hidayah, firman Tuhan dan sebagainya.
ilmu pengetahuan IPS dengan IPA, cara pengambilan kebenarannya berbeda dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari intuisi dengan hidayah. Kalau IPS dengan IPA dipikirkan dulu baru diyakini untuk memperoleh kebenarannya. Tetapi kalau ilmu agama dan budaya diyakini dulu baru dipikirkan. Kita tidak mungkin masuk pada suatu agama kalau kita tidak yakini. Harus ada keyakinan dulu. Baru kita akui bahwa perintah-perintah atau doktrin-doktrinitas secara normalitas di dalam agama itu adalah suatu ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak yakini kan pasti kita tidak bisa jadikan sebagai sumber agama. Jadi diyakini dulu baru dipikirkan. Oke, ada pertanyaan sini. Oke, saya kira itu ya untuk sementara untuk hari ini. Tugas kalian semua seperti itu tadi ya. Cari ruang lingkup IPA, IPS dengan